Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aturan terbaru dari OJK yang sejauh ini tampaknya membawa kabar baik untuk kita semua. Nah, di sini OJK kembali gencar memperbarui dan menciptakan aturan baru yang mungkin akan sedikit memberatkan bagi pelaku di pinjaman online. Nah, jadi ketika kita bicara tentang pelaku pinjaman online, ya kita merujuk kepada individu atau pihak di balik aplikasi pinjol itu tersebut. Nah, jadi pihak-pihak perusahaan ini seringkali menjadi penyedia layanan pinjaman online yang familiar bagi kita semua dan mungkin juga sering kita gunakan, yaitu mungkin pinjol-pinjol aku laku, kredivo, dan sebagainya. Nah, salah satu perubahan yang cukup mencolok dan dapat dianggap positif adalah penghapusan DC lapangan. Nah, dalam industri pinjaman online ini. Nah, meskipun aturan ini semacam ini sudah ada ya dari sejak dulu dibahas di tahun 2003 yang lalu gitu. Namun seringkali belum ada kejelasan dan penerapan yang konsisten. Nah, ini sulit terdeteksi karena mayoritas aplikasi pinjaman online menggunakan jasa pihak ketiga atau outsourcing. Nah, ketika pinjaman online menggunakan jasa pihak ketiga, aplikasi pinjol tersebut biasanya tidak memberikan status karyawan kepada mereka yang berfungsi sebagai kolektor atau penagih lapangan. Nah, sebagai contoh, ketika kita melihat lowongan pekerjaan sebagai debt collector di perusahaan pinjol, di pinjol A atau di B atau di C, seringkali kita akan diserahkan ke lembaga outsourcing yang bekerja sama dengan mereka. Ya, jadi gini, semoga perubahan-perubahan ini membawa dampak positif dan meningkatkan transparansi serta pelindungan bagi pengguna layanan di pinjaman online. Namun perlu diingat ya, bahwa proses rekrutmen ini biasanya dilakukan melalui aplikasi pinjol tersebut. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa dalam rata-rata kasus, status karyawan yang diterima bukan berasal dari PT pinjaman online tersebut, melainkan dari PT pihak ketiga atau yang bisa disebut dengan outsourcing sebelumnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan proses penagihan menjadi sulit untuk dilacak. Dan terkadang OJK juga kesulitan untuk menentukan apakah pinjol tersebut menggunakan outsourcing atau tidak. Karena tidak ada bukti jelas terkait penggunaan jasa outsourcing oleh aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi, jika suatu aplikasi pinjaman online tidak memiliki bukti jelas tentang penggunaan jasa outsourcing, OJK dengan tegas melarang pihak pinjol untuk melakukan atau meminta bantuan dari jasa DC atau debt collector yang berasal dari pihak ketiga. Nah, larangan ini diberlakukan karena banyak keluhan masyarakat terkait perlakuan dan proses penagihan yang dianggap tidak manusiawi oleh pihak DC atau debt collector pinjol. Nah, banyak yang merasa dihina atau dijatuhkan harga dirinya hanya karena tidak dapat membayar pinjaman online tepat waktu atau alias gagal bayar atau telat bayar. Nah, harapan kita semua ya, semoga dari OJK juga dapat memulai mengubah dan membenahi sistem OJK dalam proses pengawasan dan penagihan ya. Jadi gitu aja teman-teman ya, semoga aturan-aturan terbaru ini segera diresmikan sehingga dapat diberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Saya bikin singkat aja video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.